Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Surabaya adalah kota kelahiranku dan tempat aku tinggal sampai sekarang. Kota ini adalah tempat yang paling kucintai, tempat di mana aku ingin terus berjuang bagi rakyat. Pada hari ini, 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, bangsaku bisa bebas dari tangan penjajahan. Oh iya, perkenalkan, namaku Sutomo, biasanya dipanggil Bung Tomo. Pekerjaanku adalah seorang wartawan. Hai Bung Tomo, gimana kabarmu? Mukamu sangat berseri-seri. Tentu dong, akhirnya bangsa kita merdeka. Siapa yang nggak senang? Sungguh peristiwa yang sangat menyenangkan. Hari ini, seluruh warga Surabaya sangat bersukacita. Kami akhirnya bisa merasakan kebebasan yang luar biasa sejak perginya penjajah dari tanah kami. Namun, pada 25 Oktober 1945, Sekutu datang bersama dengan Ika dengan satu maksud, yaitu untuk membebaskan tentara mereka yang ditahan oleh Jepang. Ya, aku yakin mereka datang dengan membawa damai, karena sekarang kita sudah merdeka. Selamat datang di Surabaya. Di sini saya akan mendukung misi Anda. Atas keramah tamahan Anda, kami sangat membutuhkan bantuan Anda. Namun, kedatangan mereka malah membawa bencana kembali di tanah kami, Surabaya. Ternyata rakyat Surabaya mudah diperdaya ya. Ayo kita pergi ke Hotel Yamato dan kuasai wilayah ini. Siap, Komandan. 27 Oktober 1945, Belanda bertindak di luar perkiraan kami. Mereka dengan berani mengibarkan bendera mereka di atas tanah kami. Apa-apaan itu? Ternyata dugaanku benar. Mereka tidak mungkin membawa damai di sini. Lihat bendera itu. Mereka pasti akan merebut tanah ini. Kita tidak boleh diam saja. Jangan biarkan mereka semena-mena di tanah kita. Dengan peristiwa pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato, memicu kemarahan kami rakyat Surabaya. Para pemuda Surabaya dengan berani menurunkan bendera Belanda itu dan merobek warna biru sehingga menjadikannya bendera merah putih. Kita tidak boleh membiarkan mereka semena-mena di tanah kita. Merdeka! Wah, tidak ada takut-takutnya ya mereka. Ayo kita serang. Ayo serang! Ayo serang, jangan biarkan mereka luput. Insiden itu membawa kami pada pertempuran yang panjang dengan Belanda. Lagi-lagi, kedamaian hilang dari kami. Kemerdekaan tanah Surabaya ini sekali lagi harus kami perjuangkan. Namun, bukan berarti kami berkecil hati. Kami akan terus berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini, bahkan jika harus berkorban nyawa. Jangan biarkan mereka menguasai tanah ini. Bagaimanapun caranya, kita harus mengusir mereka dari tanah kita. Selang 3 hari, 30 Oktober 1945, terjadi insiden yang kembali membawa kami pada pertempuran yang sengit. Wah, Komandan, ternyata nyali Indonesia besar juga. Mereka berani melawan kita. Alah, nggak usah takut. Nyali doang kan yang mereka punya. Kuatan juga kita. Udahlah yuk. Yuk. Sebuah peluru melesat menembus tubuh Awes Malabi hingga menyebabkan ia tewas di tempat. Apa-apaan ini? Dari tanah kita. Pertempuran dan pertumpahan darah pun tak terelakkan pada hari itu. Kami para pemuda Surabaya dengan sepenuh hati dan jiwa berkorban untuk bangsa ini. Rekanku, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menggantikanmu dan meneruskan pekerjaanmu. Dengan kosongnya bangku pemimpin sekutu memicu kemarahan Belanda. Mayor Jenderal Robert Mansin akhirnya diangkat menggantikan posisi pemimpin. Di bawah kepemimpinannya, Belanda menurunkan lebih banyak pasukan ke kota Surabaya. Selain itu, ia juga mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 bagi rakyat Surabaya. Karena kalian telah membunuh rekanku, AWS Malabi. Akan kuberikan kalian ultimatum. Serahkan seluruh senjata yang kalian miliki dan menyerahlah. Jika tidak, aku dan rekanku akan memusnahkan kalian semua. Akan kutunggu hingga besok pukul 6. Apa
Apa-apaan ini? Apa yang harus kita lakukan dengan ultimatum itu? Jangan takut, jangan kita nggak raja. Siapa aja yang memperjuangkan Surabaya ini, kita harus memperjuangkan sampai darah di titik penghabisan. Keesokan harinya, dengan dorongan ini diberikan oleh Gubernur Suryo, kami dengan berani menantang ultimatum itu dan maju melawan para penjajah itu. Kami tak gentar, kami tak takut demi bangsa ini, demi kota ini. Namun nyatanya, keadaan tak baik bagi kami. Para penjajah itu lebih unggul dari kami. Melihat hal itu, aku tak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Apapun itu akan kulakukan. Bismillahirrohmanirrohim. Merdeka! Saudara-saudaraku, rakyat Surabaya, kita telah mengetahui bahwa Belanda dan Inggris telah mengancam kita agar kita menyerah. Janganlah kamu gentar dan takut akan ancaman itu. Ingatlah akan perjuangan kita di masa lalu untuk lepas dari tangan Jepang. Kita telah menunjukkan bahwa kekuatan kita yang bersatu berhasil membuat penjajah itu terjepit. Ayo kita lakukan itu lagi. Dan hei tentara Inggris, dengarlah, kami sekali-kali tidak akan gentar akan ancaman kalian itu. Kami akan terus-menerus melawan kalian. Saudara-saudaraku Surabaya, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudaraku, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Merdeka! Benar katamu, Bu. Aku akan membantumu dalam perang ini. Kita harus memerdekakan bangsa ini dan mengusir mereka dari tanah kita. Bersama Maijen Sukono, kami seluruh rakyat Surabaya menyatukan semangat kami untuk melawan penjajah. Telah mendengar perkataan dari Bung Tomo. Benar kata beliau, kita harus memerdekakan bangsa ini. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Merdeka atau mati! Merdeka! Merdeka! 10 November 1945 menjadi peristiwa bersejarah bagi kota kami, Surabaya. Pertempuran mati-matian kami lakukan untuk memperjuangkan tanah ini. Hingga 20 November 1945, penjajah itu mengakui perjuangan kami dan mundur. Merdeka! Walau kota tercinta kami hancur, menyerahkan kami yang tewas, tetapi perjuangan kami tidak sia-sia. Tuhan menyertai kami dan membawa kami pada kemenangan. Hancur. Jangan sedih kawanku, Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Ayo kita pakai kesempatan ini untuk membangun kota ini. Benar katamu, kita jangan kecewakan rekan kita yang telah tewas. Biarlah kita tetap semangat memerdekakan kota ini. Hingga kini, tanggal 10 November, akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kiranya semangat yang kami perjuangkan dapat memberi teladan dan pembelajaran bagi generasi berikutnya untuk terus mencintai tanah air dan meningkatkan jiwa patriotisme.